Hikayat Bayan Budiman. Dikisahkan pada zaman dahulu di negeri Azam, hiduplah Khojan Mubarak. Dia merupakan saudagar yang sangat kaya raya, meskipun hidupnya sangat makmur. Khojan Mubarak, istrinya belum juga dikaruniai seorang anak. Setiap hari dia berdoa kepada Tuhan agar diberikan seorang anak. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hamba-Mu ini seorang keturunan. Hamba ingin sekali mengurus darah daging hamba sendiri. Ya Allah, hamba mohon berikanlah hamba rezeki yang nanti semua pasangan di dunia ini, ya Allah. Khojan Mubarak terus berdoa setiap harinya, hingga akhirnya dia dan istrinya pun dikaruniai seorang anak laki-laki. Alhamdulillah ya Pak, sekarang kita sudah memiliki seorang anak yang ganteng. Iya, aku sangat bersyukur kita telah dikaruniai anak. Aku akan memberikan dia nama Khojan Maimun. Orang tua Khojan Maimun sangat menyayanginya. Mereka selalu memberikan yang terbaik. Mereka ingin Khojan Maimun tumbuh menjadi anak yang pintar dan sehat. Khojan Mubarak pun ingin anaknya mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas. Maka ia pun membayar Khojan Maimun kepada para guru dan menyuruhnya menimba ilmu bersama mereka. Nak, belajarlah agama bersama guru-guru hebat itu di sini. Baiklah ayah, aku akan belajar dengan baik di sini bersama para guru. Aku juga akan menghormati mereka sebagaimana aku menghormati ayah dan ibu. Kau memang anak soleh. Hiduplah di sini. Aku akan menjemputmu saat usiamu sudah mencapai 15 tahun. Baik ayah. Saat usia Khojan Maimun mencapai 15 tahun, ayahnya kembali untuk menjemputnya pulang. Ia telah menjadi lelaki dewasa yang lebih gagah. Anakku yang bijaksana, kini kau telah dewasa. Aku ingin menikahimu dengan putri kawanku. Ia merupakan perempuan yang sangat amat cantik bernama Bibi Zainab. Baiklah ayah, aku menurut dengan pilihanmu. Aku percaya bahwa pilihanmu adalah pilihan terbaik. Hari pernikahan pun tiba. Khojan Maimun pun tiba dan Bibi Zainab resmi jadi pasangan suami istri. Mereka memilih untuk tinggal bersama dan terpisah dari masing-masing kedua orang tua. Mereka setelah selesai menikah, mereka menata rumah mereka. Khojan Maimun pun pergi ke pasar untuk membeli 2 ekor burung, 1 ekor burung betina dan 1 ekor burung jantan. Ia membawa kedua burung itu ke rumah dan menaruh mereka di sangkar yang berdekatan, dan suatu hari Khojan Maimun ada keinginan untuk berdagang di laut. Ia pun mengutarakan keinginan kepada istrinya yang cantik, sekalian meminta izin untuk pergi mencari nafkah. Istriku yang cantik, aku memiliki satu keinginan yang sangat amat besar namun berat untuk kita berdua. Apakah keinginan tersebut, Kakanda? Aku ingin pergi ke laut dan berdagang di negeri tetangga supaya dapat untung dan pengalaman berharga. Sebenarnya hatiku berat mendengarnya, namun aku akan terus mendukung usaha yang kau pilih untuk mencapai impian tinggi itu, Kakanda. Aku mengizinkanmu untuk pergi ke laut. Setelah itu, mereka mulai mempersiapkan keberangkatan Khojan Maimun. Setelah semua siap, Khojan Maimun pun berangkat. Namun sebelum pergi, ia berpesan kepada istrinya. Zainabku yang cantik, hari ini semua persiapan telah siap. Aku akan berangkat melaut. Aku sudah mulai merindukanmu, Kakanda. Hati-hati di jalan, ingatlah untuk beribadah dan jangan pernah melirik perempuan manapun, meski ia lebih cantik daripada diriku.
Tidak akan istriku, kaulah satu-satunya tambatan hati yang aku akan jadikan tempat berlabuh, tidak ada tempat istirahat lainnya. Baiklah, aku harus berangkat. Namun sebelum itu, aku berpesan satu hal kepadamu, Zainabku yang cantik. Jika suatu ketika kau harus melakukan sesuatu, berundinglah terlebih dahulu dengan Tiung dan Bayan. Ingatlah pesanku baik-baik, jangan pernah kau lewati, karena sesungguhnya fitnah di dunia ini sangat kejam dan lebih tajam dari sebilah senjata. Baiklah Kakanda, aku akan mengingat pesan itu dengan baik. Khojan Maimun pun pergi ke laut meninggalkan Bibi Zainab bersama dua burung itu. Setelah beberapa purnama, Bibi Zainab benar-benar merasa kesepian. Suatu hari, Bibi Zainab pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan sehari-harinya. Kebetulan hari itu Pangeran Negeri Ajam sedang berkunjung ke pasar. Pangeran tersebut tidak sengaja bertemu pandang dengan Bibi Zainab, dan pada saat itu juga ia langsung jatuh hati dengan paras menawan milik istri Khojan Maimun tersebut. Permisi, wahai bidadari yang turun dari kahyangan, benarkah kau seorang bidadari? Pangeran, bukan, aku hanya manusia biasa, namaku Bibi Zainab. Namamu seindah parasmu, wahai Zainab. Inginkah kau bertemu denganku lagi? Ayo bertemu di seorang wanita tua itu di ujung pasar ini. Aku akan datang beberapa malam ini. Bibi Zainab yang sedang merasa kesepian itu pun dengan mudah mengiyakan tawaran sang pangeran. Ia merasa pangeran ini penyelamat rasa kesepiannya. Maka dengan kesepakatan itu, suatu malam Bibi Zainab bersiap untuk pergi. Ia menghampiri Tiung sangkarnya. Ia hendak meminta izin untuk pergi menemui pangeran tersebut. Tiung, malam ini aku akan bertemu dengan pangeran negeri ini. Kami sudah membuat janji. Zainab yang baik hati, janganlah engkau pergi menemuinya. Sesungguhnya perbuatanmu itu sangatlah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibi Zainab yang mendengar hal tersebut pun marah. Ia mengambil Tiung dari sangkarnya dan melemparnya hingga mati. Kemudian ia pergi menuju sangkar burung Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Wahai Bayan, malam ini aku ingin bertemu dengan pangeran negeri ini. Kami telah membuat janji. Wahai Zainab yang baik parasnya, pergilah menemui anak raja itu. Apapun yang engkau lakukan, hamba pasrah. Meskipun itu adalah perbuatan yang salah, insya Allah hamba yang akan menanggung akibatnya. Pergilah sekarang karena anak raja itu sudah menunggu. Apakah Anda lagi yang dicari manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Baiklah, jikalau begitu Bayan, karena sesungguhnya aku selalu merasa kesepian setiap harinya, apalagi saat malam-malam sunyi setelah kau dan Tiung tertidur. Engkau bagaikan kisah seekor bayang yang dicabut belumnya oleh istri pedagang yang merupakan majikannya. Apakah engkau bersedia mendengarkan kisah ini? Aku berkenan untuk mendengarkan kisah tersebut. Bayan, ceritakanlah padaku. Dengan perizinan tersebut, Bayan pun cerita 24 cerita dalam 24 malam. Meski setiap malamnya Zainab selalu memohon kepada Bayan untuk mempertemukannya dengan pangeran. Bayan tetap cerita sampai akhirnya Bibi Zainab bertaubat atas perbuatannya dan setia sabar menunggu Khoja Maimun. Bayan yang bijaksana itu tidak hanya menyelamatkan nyawanya, ia juga menjaga Bibi Zainab dari perbuatan curang dalam rumah tangga. Ia pun menjaga rumah tangga dan menjaga nama baik tuannya. Khoja Maimun, Bayan menceritakan banyak kisah-kisah menarik yang memiliki amanat sehingga berhasil membuat Bibi Zainab bertobat atas perbuatannya.